Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebelum acara kuliah subuh pada pagi hari ini disampaikan oleh Gus Zainuddin, terlebih dahulu mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Zain mangke bermanfaat kangge kula kalian panjenengan. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati wa ala hadiniyah wa likulli natin salihah syai'ulila lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah, kuliah subuh pada pagi hari ini akan disampaikan langsung dumateng Gus Zainuddin. Dumateng beliau kula sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil baqa'i rabbil alamin, syukran ala nawalih. Wassalatu wa taslimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in wa ba'du. Wonten ngarsane para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, asatid asatidah, sesepuh pinesepuh ingkang tansah kula mulyakaken lan kula taati, utaminipun dumateng kanca-kanca takmir Masjid Al-Munajjah ingkang kula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Awalan monggo sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken puja syukur wonten ngarsane Gusti Allah taala ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng kita sedanten biqolina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kekalih wasan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muga-muga tetep wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi barokah waosan sholawat lan salam kula lan panjenengan sedaya tansah dipun ageni dados umatipun wonten alam dunya langkung-langkung binjing wonten alam akhirat. Alhamdulillah kula panjenengan injing menika tasih dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah saged ngaos bareng-bareng. Tujuan ngaos, tujuan napa mawon ingkang ten alam dunya nggih namung setunggal, inggih punika kula panjenengan dipun dadekaken Gusti Allah supados ngibadah manembah marang Gusti Allah. Tapi tata carane manembah saged ibadah kula wau rupine ibadah kados salat, ibadah sosial, inggih punika bergaul dengan sesama dengan baik menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, jalan satu-satunya agar setiap tarian dan hembusan nafas kita beribadah niku namung setunggal, inggih punika dadi wong eling, dadi wong cerdas, dadi wong pinter miturut Gusti Allah, aja dadi wong lali. Lah wong lali niku sing pripun?
Cocok kalian pangandibanipun Ibnu Athaillah Sakandari, tiyang ingkang supe bilih awake niku menungso, bilih awake niku kawulane Gusti Allah. Wong lali niku al-ghafilu utai wong kang lali iku idza asbaha nalikane manjing isuk sapa ghafil iku yang duru angen-angen sapa ghafil madza ing apa yaf'alu agawi sapa ghafil. Orang yang lalai bahwa dirinya adalah hamba Allah adalah ketika bangun pagi dia berpikir apa yang akan dia lakukan. Menawi kula panjenengan mengketen griya kok mikir apa sing arep dilakoni, berarti kula panjenengan termasuk wong lali. Ora bakal iso ibadah kanthi hakiki. Mergo wong sing model ngeten iki nalika salat ten jerone salat niku mboten eling Gusti Allah, ananging eling sakliyane Gusti Allah. Mergo tasih mikirne apa sing arep dilakoni. Niku tandane wong lali. Mboten usama itu sing lali niku jenengan, sing eling kula utawi sing eling jenengan sing lali kula. Pokoke menawi modele kula panjenengan kados mekaten, berarti kula panjenengan termasuk wong lali. Berarti kula panjenengan kedah dadi wong eling. Wong eling niku pripun? Kriteria yang ingat bahwa saya dirinya hamba, punya Tuhan, punya sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-aqilu tai wong kang duweni akal. Berarti wong sing eling iku yang duru angen-angen sapa akil madza ing apa yaf'al wa gawe sapa Allah Gusti Allah bihi klan akil. Orang yang ingat, orang yang punya akal sehat, orang yang berpikir secara rasional itu pasti berpikir apa yang akan dilakukan Allah terhadapnya. Nek kula panjenengan setiap mengawali apapun, kok pikiran kita apa yang akan dikondisikan Allah kepada kita, berarti kita termasuk orang yang ingat kepada Allah. Ingat bahwasanya diri kita adalah hamba. Hamba itu pasti lemah, hamba itu pasti bodoh, hamba itu pasti ringkih dan perlu bantuan. Dan yang bisa membantu tanpa efek samping hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah untuk apa kita mengondisikan diri kita agar menjadi orang yang ingat? Karena hidup di dunia ini hanya mengalami 4 hal. Kula panjenengan namung badhe nglampahi sekawan perkawis. Menawi dadi wong lali sikape awake dhewe ora bener, ndadekne sumpeke zahiran wa batinan, sumpek ten donya napa-napa binjing ten akhirat. Walaupun kados akeh peristiwa ten donya niku namung sekawan perkawis, hanya 4 perkara. Ketika kita jadi orang cerdas, orang pandai, yang seperti kriteria yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari tadi, yang pertama, kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan. Seperti konteks pagi ini kita ditetapkan oleh Allah melakukan ketaatan sholat subuh, terus taklim atau kajian-kajian yang berhubungan dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita dikondisikan oleh Allah dalam ketaatan? Sikap kita, ketaatan kita itu bukan power kita, bukan kehebatan kita. Ketaatan kita semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, termasuk agar supaya ketika kita sholat khusyuk, yaitu ketika kita takbiratul ihram tidak khusyuk. Agar sholat kita khusyuk, yaitu kita menerima ketidakkhusyukan itu, menunjukkan bahwasanya kita lemah. Kalau kita sholat tidak khusyuk memaksakan, wong aku kok ora iso sholat khusyuk, dipaksa mboten bakal. Mergo tasih rumangsa duwe kekuatan iso mengondisikan dirinya khusyuk. Padahal ketika kita bisa sholat itu sudah luar biasa. Karena itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perkara yang pertama yang dikondisikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang cerdas, maka sikap kita seperti itu. Akan tapi kalau kita masuk kategori yang pertama, al-ghafil, orang yang lupa, ketika kita melakukan sholat itu tidak khusyuk atau kita melakukan ketaatan, nah, itu efeknya akan menjadi maksiat. Keluar dari masjid, kita lihat teman kita yang belum sholat atau belum bisa sholat atau belum mau sholat, pasti lidah kita akan berkata, opo wong kae. Walaupun awalnya itu ibadah taatan, tapi dirinya merasa mampu untuk beribadah, untuk melakukan taatan, akhirnya efeknya dia melakukan maksiat yang efeknya lebih besar. Nah, ini bahaya. Itu cocok dengan apa yang dikatakan Al-Imam Ghazali, syarrun minallah akhiru khair wa khairun minasyaitani akhiruhu syarr. Keburukan yang datangnya dari Allah itu akhirnya pasti baik. Nah, awake dhewe salat wis apik, tapi awale salate awake dhewe ora khusyuk, tapi kanthi ora khusyuk awake dhewe rumangsa ringkih, rumangsa lemah di hadapan Allah, akhirnya menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan yang didorong oleh nafsu, karena kita lupa kita itu hamba, tidak punya power, tidak punya kekuatan, awake dhewe salat metu akhirnya dadi elek. Mergo awake rumangsa luwih apik katimbang liyane. Yang kedua, perkara atau kondisi yang dikondisikan Allah kepada kita semua adalah ketika kita melakukan kedurhakaan atau kemaksiatan. Nggak ada manusia selain Nabi itu tidak bermaksiat. Bahkan walinya Allah tetap bermaksiat. Akan tapi ditindaklanjuti dengan pertobatan, itu bedanya. Nah, sikap kita sebagai orang yang tidak lupa dengan Allah itu bagaimana ketika kita dikondisikan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan durhaka, baik itu kedurhakaan langsung kepada Allah atau kedurhakaan yang sifatnya sosial, berarti kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Niku kaya-kaya namung kula panjenengan kowe salah njaluk sepura istighfar. Ojo golek kambing hitam. Bahkan itu menunjukkan bahwasanya kita itu masih manusia. Bahkan seakan-akan kita itu diajak kenalan dengan Allah, bahwasanya Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Dan setelah kita istighfar, kita memperbaiki kesalahan, maka harus ditindaklanjuti dengan sikap kita harus bersyukur masih diberi kesempatan bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, kula panjenengan dipun kondisi akan dening Gusti Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Sikap kita hanya satu, yaitu bersyukur.
Bersyukur itu pasti akan mendapatkan reward penghargaan dari Allah, nikmatnya akan ditambah. Tapi setiap apapun itu pasti ada penyakitnya. Ketika kita mendapatkan nikmat, mau bersyukur pasti nikmat kita ditambah, dengan catatan tidak kemasukan virus, tidak kemasukan penyakitnya syukur. Penyakitnya syukur adalah ketika bersyukur ingin tambah nikmat, pasti tidak akan ditambah nikmatnya. Orang yang bersyukur nikmatnya pasti ditambah, dengan catatan ketika bersyukur tidak menginginkan, tidak mengharapkan, atau syukurnya bukan karena ingin tambahnya nikmat. Penyakitnya orang bersyukur yaitu ketika bersyukur ingin tambahnya nikmat. Karena itu sama saja tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, siapa hambaku bersyukur pasti nikmatnya aku tambah. Kok masih menyaksikan, menginginkan tambahnya nikmat? Nah, itu sering terlewat dari kita, sering yang kita alpa atau lupa. Loh, aku wis syukur, wis alhamdulillah, tapi kok ora ditambahi nikmatku? Mergo kelebonan virus, kelebonan penyakit syukur. Ingkang sekawan yang terakhir yaitu kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sempit, dalam keadaan kena bala, dalam keadaan melarat. Niki kadang kula panjenengan klentu dalam bersikap sehingga tambah menyusahkan, menyedihkan hati kita. Kula panjenengan ditetepni Gusti Allah susah melarat, kadang kepingin sugih niku klentu, ora mungkin iso wong sing netepni Gusti Allah. Sikap kula panjenengan nalika melarat, nalika susah, nalika sempit kongkon sabar. Terus kadang kula panjenengan niku nalika melarat, terus kula panjenengan kepingin seneng, niku angen-angen kula panjenengan, oh aku susah mergo melarat, niku nggih kesalahan besar. Gusti Allah saged gawe wong melarat tetep seneng, niku saged. Berarti nuduh Gusti Allah ora iso nyenengi wong dalam keadaan melarat. Maka sikap kita harus benar ketika kita dikondisikan dalam keadaan sempit, dalam keadaan melarat, dalam keadaan tidak enak. Sikap kita hanya satu, yaitu sabar. Cara diwolak-walik, syukure wong melarat niku sabar, sabare wong sugih iku syukur. Dan kalau kita benar-benar cerdas, maka ketika kita boleh memilih antara kita dikondisikan oleh Allah dalam keadaan lapang dan dengan keadaan sempit, berarti seakan-akan kita disuruh bersyukur dengan bersabar. Kalau kita disuruh memilih, pasti kalau akal kita sehat, pasti kita milih sabar. Tapi hidup itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak milih. Kita hanya disuruh bersikap ketika dikondisikan oleh Allah dapat nikmat kita bersyukur, ketika dikondisikan dalam keadaan sempit kita harus bersabar. Kalau disuruh milih, terus ketika kita milih akal kita pas waras, pasti kita milih melarat. Tapi sering akal kita tidak waras, tapi kula panjenengan boten ngako nyatane ten pasar dilok nedan nggih nesu. Dan ketika kita mampu bersikap dengan benar dan tepat ketika dikondisikan dalam 4 perkara itu, kita akan menjadi santri sejati, yaitu santri yang setiap tarikan nafas ingat Allah, setiap hembusan nafas ingat Allah.
Itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri sejati itu bukan orang yang mondok, akan tapi seperti yang disebutkan oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ingkang artosipun innalladzina setune wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina ing ucapan rabbuna utai pangeran kita iku Allahu Gusti Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bukan hanya lisankan tetapi tancapkan di hati, mendarah daging sehingga hatinya memerintah otak, otaknya memerintah semua anggota tubuh untuk mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Orang yang bisa mengartikulasikan yang semacam itu, tangannya ketika matanya melihat barang yang bukan miliknya, tangannya itu tidak mau mengambil barang yang bukan haknya. Nah, itu yang dinamakan Rabbunallah. Lah, mboten kok terus lambene muni pangeranku Gusti Allah, tapi nang pasar ngentit niku padha karo ngapusi. Mung lambene tok sing bersaksi Tuhan kami adalah Allah. Kemudian summastaqamu mongko nuli nglanggengi ajek sapa alladzina. Kemudian mereka meneguhkan hatinya. Konsekuensinya jadi orang yang berani mengatakan Tuhan kami Allah, subuh yo tangi salat. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, wong lanang wajib nafakoi. Ya. Aja sampai niki didramatisir. Oh pangeranku Gusti Allah terus aku istiqomah. Nah, bojone wayahe belanjani ora dibelanjani. Dadi wong sing ngomong pangeran Gusti Allah niku nggih wong sing apik karo bojone, karo tanggane, karo kancane dan seterusnya. Sampai-sampai karena Allah sangat mencintai orang semacam ini, akhirnya Allah mengutus para malaikat, maka tatanazzalu mongko tumurun alaihim ing atase alladzina sapa al malaikatu para malaikat. Allah titip pesen kongkon ngomongi wong sing santri sejati yang bisa bersikap dalam kondisi 4 hal tadi, diomongi Allah takhafu kelawan yen to aja wedi sapa sira. Makna tersirat situ, orang yang konsisten komitmen Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan hati, hatinya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, ora ana sumpek. Nah, bahkan diteruskan wala tahzanu lan ojo susah sapa sira kabeh. Hatinya tidak ada rasa sedih prihatin memikirkan duniawi. Bahkan diberi bonus wa absiru lan bebungau sapa lan bunga sapa sira kabeh bil jannati klan swarga kang ana sapa sira kabeh iku tu'aduna den janjeni sapa sira kabeh. Bahkan besok diseri surga Allah bi ghairi hisab. Maka kita harus jadi orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut jalan yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengartikulasikan apa yang jadi perintah Allah dan syariat Nabi adalah para ulama-ulama, orang-orang yang tahu sebagian besar apa yang pernah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW, walaupun di situ ada potensi salah, tapi kemungkinan besarnya itu paling miriplah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kajian semacam ini, karena yang salah itu bukan yang mendengar saja, bahkan yang mengutarakan itu juga yang salah.
Muga-muga kula panjenengan termasuk niku. Gusti Allah niku zat sing maha pemberi bonus. Dadine sok entuk swarga mesti dikei bonus urip nang donya kaya urip nang swarga. Niku mboten wacana, mboten hoak seperti disampaikan Rasul Muhammad SAW mengenai keluarganya, yaitu baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah kecil kita yaitu kita, suami kita, istri kita, dan anak cucu kita. Sementara keluarga besar kita, kalau Masjid Al-Munajah berarti Jamaah Al-Munajah niki keluarga besar. Muga-muga kaya swarga gak ketang 0, pinten persen. Lek ora kena nang kene sok lek wis mati mlebu swargane Gusti Allah. Muga-muga manfaat barokah dunya ngantos akhirat. Nek wonten atur kalih kathah lepati nyun aki pamunten. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaqab bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil ladhim. Ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa'atina kulla syai' wa'atina kulla syai' wa'atina kulla syai' ihdina yahdi bayyin lana ya mubin ikhbir ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.